Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maudima Alia Malika Zaki dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang manajemen pelayanan sektor publik dan privat. Yang pertama, lembaga atau organisasi penyedia layanan. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Sektor publik berada pada area dengan batasan-batasan antara lain, 1. Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat umum, 2. Bukan konsumsi individual, 3. Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi yang mengikat, 4. Harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Organisasi sektor publik tidak bisa lepas dari peran pemerintah dan bahkan umumnya organisasi yang menghasilkan pure public goods adalah pemerintah. Maka organisasi sektor publik sangat identik dengan pemerintah. Walaupun sebenarnya area organisasi sektor publik lebih luas dari sekedar pemerintahan. Selanjutnya, perbedaan organisasi sektor publik pemerintah dengan swasta. Perbedaan yang pertama yaitu pada tujuan organisasi. Pendirian sektor komersial bertujuan untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya dan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Sedangkan tujuan sektor publik terutama bukan mencari laba, akan tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat atau public service dan mensejahterakan masyarakat. Pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat, dan sebagainya. Namun demikian, pemerintah juga mempunyai badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD yang bertujuan mencari laba untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengusahakan barang-barang strategis kebutuhan masyarakat umum. Perbedaan yang kedua adalah sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan sektor publik berasal dari pajak, retribusi, laba BUMN atau BUMD, pinjaman luar negeri, obligasi, dan sumber lain yang sah atau dari pemerintahan, sumbangan, dana abadi, pinjaman, hibah, dan lain sebagainya yang berasal dari non-pemerintahan. Sedangkan sektor komersial, sumber pendanaannya lebih fleksibel. Dari segi internal berasal dari modal pemilik dan laba yang ditahan, sedang dari eksternal adalah utang bank, obligasi, dan penerbitan saham baru. Perbedaan yang ketiga, pertanggungjawaban. Sektor publik menguasai dan senantiasa berupaya agar dana publik bisa menjadi berpihak kepada masyarakat. Dalam hal ini, sektor publik bertanggung jawab kepada publik melalui perwakilan di DPR atau DPRD dan langsung kepada masyarakat yang terkait atau non-pemerintahan. Sedangkan sektor komersial menguasai dana pemilik, bertanggung jawab kepada para pemilik yaitu pemegang saham dan kreditor. Perbedaan selanjutnya yaitu pada struktur organisasi. Struktur organisasi sektor komersial lebih fleksibel jika dibandingkan dengan sektor publik yang lebih cenderung ada unsur politik dalam pembentukan struktur organisasinya. Sektor komersial berusaha menyediakan barang dan jasa yang jadi kebutuhan dan permintaan konsumen. Sedangkan pada sektor publik lebih bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Yang selanjutnya adalah pada karakteristik anggaran. Pada sektor publik, anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian yang sangat penting. Anggaran sektor publik merupakan blueprint tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi sektor publik. Sedangkan untuk sektor privat, anggaran bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan lingkungan dan ekonomi yang terjadi. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pelayanan publik. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan, servis, baik sebagai penyelenggara pelayanan ataupun sebagai penyedia layanan. Public versus private sector management. Beberapa perbedaan antara manajemen swasta dan manajemen publik antara lain, yang pertama pada perspektif waktu. Manajer publik mempunyai perspektif waktu yang lebih pendek sesuai kepentingan dan kalender politik
dibanding manajer swasta. Manajer swasta bisa dikatakan punya waktu yang hampir tidak terbatas. Pembatasan waktu bagi manajer swasta dibatasi oleh kemampuannya sendiri, bisa kemampuan keuangan maupun kemampuan keahlian. Tetapi, jika manajer publik tergantung prestasi, peta politik, dan waktu rotasi jabatan. Selanjutnya, standar ukuran keberhasilan. Standar dan ukuran keberhasilan dari manajemen publik lebih kabur atau sulit disepakati dibanding standar atau ukuran untuk menilai keberhasilan manajemen swasta. Misalnya, yaitu pada laba perusahaan, perluasan produksi, dan sebagainya. Selanjutnya, personalia. Dalam birokrasi publik, selain pegawai yang diangkat melalui prosedur, seleksi pegawai ada juga pejabat negara yang diangkat secara politis. Akibatnya, pengendalian pegawai dan penempatan pegawai sesuai profesionalismenya relatif lebih sukar. Di organisasi swasta, kelompok terakhir ini tidak ada. Di swasta, mengendalikan pegawai lebih mudah, misalnya untuk memecat pegawai, memindah pegawai, dan sebagainya. Selanjutnya, tekanan pelayanan. Tekanan pelayanan di organisasi swasta cenderung menekankan aspek pencapaian efisiensi organisasi yang diwakili penghitungan untung rugi. Sementara itu, organisasi publik lebih menekankan pada perataan atau keadilan, sehingga pencapaian sasaran ini menjadi lebih sulit diukur. Selanjutnya, proses. Proses organisasi publik dalam arti sepak terjang pelaksanaan pekerjaan di organisasi publik lebih sering menjadi sorotan publik dibanding organisasi swasta. Dengan kata lain, sifat manajemen publik lebih terbuka terhadap sorotan masyarakat dibanding manajemen swasta. Selanjutnya, peran media massa. Manajer publik lebih sering menghadapi pers dibanding manajer swasta. Keputusan-keputusan manajer publik sering telah dikupas oleh pers. Sebaliknya, bagi manajer swasta lebih jarang terjadi hal yang demikian. Tekanan dalam pengambilan keputusan. Bagi manajer publik, lebih sulit untuk mencari kompromi terhadap tekanan yang datang dari berbagai arah dan lebih sulit menciptakan koalisi dengan orang dalam atau orang luar supaya dapat mengambil keputusan yang baik bagi kelangsungannya. Kontradiksi-kontradiksi dalam pengambilan keputusan seperti itu lebih jarang dihadapi di manajer swasta, sehingga arus keputusan lebih tegas mengalir dari atasan kepada bawahan. Kebebasan menentukan langkah. Manajer publik sering menjadi objek sorotan lembaga legislatif maupun yudikatif. Karena itu mengurangi kebebasan manajer publik dalam menentukan langkah-langkahnya. Hal yang seperti itu kurang terjadi di manajer swasta. Yang terakhir, kejelasan misi. Misi organisasi publik seringkali tidak sejelas organisasi swasta. Misi organisasi publik misalnya menciptakan masyarakat yang sejahtera, jelas lebih kabur dan lebih sulit diukur hasilnya dibanding organisasi swasta, yaitu mencari keuntungan, pemasaran yang baik, dan kelangsungan organisasi. Persoalan nilai dalam pelayanan. Tujuan pelayanan publik adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. Barang dan jasa yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik yang terbaik adalah yang memberikan kepuasan terhadap publik, kalau perlu, melebihi harapan publik. Selanjutnya, prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik terdiri dari 1. Nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 6. Yang kedua, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Semangat nasionalisme. 5. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, pentingnya etika dalam pelayanan publik. Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab atau responsibility. Dalam memberikan pelayanan ini, pemerintah diharapkan secara profesional melaksanakannya dan harus mengambil keputusan politik secara tepat mengenai siapa mendapat apa, berapa banyak, di mana, kapan, dan sebagainya. Padahal,
Kenyataannya menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki tuntunan atau pegangan kode etik atau moral secara memadai. Asumsi bahwa semua aparat pemerintah adalah pihak yang telah teruji, pasti selalu membela kepentingan publik atau masyarakatnya, tidak selamanya benar. Banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai, dan bahkan struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seseorang birokrat atau aparat pemerintahan. Birokrat dalam hal ini tidak memiliki independensi dalam bertindak etis, atau dengan kata lain tidak ada otonomi dalam beretika. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.